Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa udah hari Minggu aja. Yuk Kak Giri aja buat memuji dan menyembah Tuhan. Lebih lagi semuanya ikutin geraknya Kak Giri dulu kayak gini. Tepuk tangan di atas kepala. Sekarang ke depan, ke atas lagi. Ikutin gerakannya Kak Giri ya. Haleluya, haleluya. Kurasakan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurasakan kebaikannya. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan. Apa? Selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus, apa adik-adik? Kalahkan takutku. Kasihnya sungguh hebat. Sama-sama ikutin gerakannya Kak Giri. Ke bawah, ke atas. Sama-sama ikutin gerakannya Kak Giri lagi. Haleluya, haleluya. Kurasakan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurasakan kebaikannya. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan apa? Tuhan Yesus kalahkan takutku. Kasihnya sungguh hebat. Sama-sama tepuk tangan. Kasih Tuhan Yesus, apa adik-adik? Tak berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutku. Kasihnya sungguh hebat. Sama-sama lompat. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Kasih apa? Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutku. Kasihnya sungguh hebat. Kasihnya apa adik-adik? Kasihnya sungguh hebat. Sekali lagi kasihnya apa? Kasihnya sungguh lompat hebat. Sekarang tepuk tangan lagi di atas kepala. Ke depan, ke belakang, ke depan lagi, ke atas. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Yuk, Kak Giri sekarang aja kita buat mengetahui kasih itu ada apa aja sih. Siap Leon? Siap Joel? Yuk, semuanya ikutin gerakannya Kak Giri, penuh hati dulu. Kasih itu sabar dan apa? Dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Sama-sama kasih apa lagi? Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu apa? Memaafkan. Seperti apa? Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Sama-sama kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Sama-sama kita mau ke kanan. La 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 hey. La 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 hey. La 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 la. Sama-sama kita mau kasih apa? Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu
murah hati. Apalagi sih kasih itu? Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Sama-sama kita mau lompat lagi. Seperti kasih Tuhan. Apa? Yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Karena kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Seperti kasih Tuhan, seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kita lompat lagi. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Apa adik-adik? Kekal selamanya. Sekali lagi. Kekal selamanya. La 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 la. Hey. La 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 la. Hey. La 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 la. Yeay. Teman-teman, Ler mau ajak teman-teman untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sungguh-sungguh ya. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Engkau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, Di setiap langkah, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Ayo kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Yang serius yuk. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Engkau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan. Yang serius adik-adik, memberikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Teman-teman, kita pasrahkan ke Tuhan Yesus hidup kita. Semua masa depan
kita pasrahkan ke Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak online Joel Kitsuhan semuanya Tuhan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati Tuhan Yesus. Nah, sama-sama katakan, Tuhan, dan ku berikan hidupku. Sama-sama, kepadamu ku percaya, padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, Di setiap langkah hidup, percaya, ku percaya. semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong buatkan supaya kami semua boleh mengerti apa yang Kau mau berbicara dengan kami Tuhan. Tolong Tuhan, buka telinga kami agar kami boleh mengerti semua yang Kau katakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga berkati kakak-kakak yang akan menyamakan firman Tuhan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan segera. Amin. Amin. Itu si Dani. Dani, kamu sedang apa? Aku sedang menunggu mamaku. Apa? Aku nggak dengar. Kamu dengar nggak? Nggak. Aku tanya sekali lagi ya. Dani, kamu di sini ngapain? Menunggu mamaku. Suaramu itu pelan sekali. Kalau ngomong itu yang jelas ya, Dani. Ngomong kok mulutnya nggak dibuka. Ya suaranya pelan lah. Mungkin Dani sedang sakit tenggorokan. Enggak, Dani itu setiap hari seperti ini. Lihat itu, orangnya aja malu-malu gitu. Kacamataan lagi, cupu. Aku nggak cupu. Apa-apa, aku nggak dengar. Aku nggak cupu. Aku nggak cupu kok. Kenapa kamu menangis? Kamu siapa? Aku Profesor Alkitab. Profesor? Apakah Profesor bisa mendengar suaraku yang pelan ini? Bisa, Dani. Teman-temanku mengejekku karena aku selalu malu-malu dan bicaraku tidak jelas. Mereka selalu bilang aku cupu. Itu menurut temanmu, tapi tidak menurut Tuhan. Apa maksudnya, Profesor? Tuhan punya pendapat yang berbeda dengan teman-temanmu. Karena itu, aku di sini untuk memberimu ini. Apa ini? Ini adalah PIN yang akan digunakan suatu saat ketika Tuhan memberimu tugas. Tugas? Ya Dani, kamu ingin terpilih menjadi anak pilihan Tuhan, di mana kamu akan menyelesaikan tugas yang akan diberikan Tuhan di akhir zaman ini. Pilihan Tuhan? Tapi apa aku bisa? Bisa, karena pilihan Tuhan tidak pernah salah. Shalom adik-adik semua. Hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, yang sudah siap, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bicara Tuhan melalui Kak Caca yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berikan kami hati seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami dengan benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, hari ini Kak Caca akan cerita tentang orang pilihan Tuhan yang ada di Alkitab. Orang pilihan Tuhan itu siapa ya, adik-adik? Pasti orang yang sangat hebat dan luar biasa. Yuk kita dengarkan sama-sama. Orang yang akan Kak Caca ceritakan adalah Daud, adik-adik. Jadi adik-adik, di Alkitab diceritakan bahwa ada raja pertama bangsa Israel yang bernama Raja Saul. Raja Saul ini adik-adik melakukan hal yang membuat Tuhan tidak berkenan atas Raja Saul. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Raja Saul diberi perintah oleh Tuhan untuk mengalahkan dan menghabisi semua yang ada di kota Amalek. Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Raja Saul malah menyelamatkan raja orang Amalek yang bernama Raja Agag dan menyelamatkan lembu, menyelamatkan kambing, menyelamatkan domba yang gendut-gendut dan sangat bagus adik-adik. Raja Saul akan mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan adik-adik. Tetapi Tuhan tidak berkenan adik-adik atas korban yang diberikan Raja Saul. Karena Tuhan ini hanya minta Raja Saul untuk taat adik-adik kepada perintah Tuhan. Sehingga karena Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul lagi, akhirnya Tuhan memberi perintah kepada Samuel untuk mencari raja yang baru untuk bangsa Israel adik-adik. Bahkan adik-adik, Tuhan itu sudah tahu loh adik-adik, raja yang akan menggantikan Raja Saul itu siapa. Tuhan memberi perintah kepada Samuel untuk menemui Bapak Isai adik-adik. Karena dari anak-anak Bapak Isai, salah satunya akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja yang baru untuk bangsa Israel. Selain itu, Tuhan juga berpesan kepada Samuel supaya Samuel ini membuat upacara persembahan korban untuk Tuhan dan mengundang Bapak Isai beserta anak-anaknya. Kemudian adik-adik, pada saat upacara berlangsung, si Samuel ini melihat kakaknya Daud yang bernama Eliab adik-adik. Eliab ini badannya tinggi dan wajahnya itu ganteng adik-adik. Wah, Samuel berpikir bahwa orang ini, si Eliab ini adalah orang yang dipilih Tuhan yang akan menggantikan Raja Saul adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan langsung berfirman kepada Samuel di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa adik-adik? Tuhan melihat hati adik-adik. Kemudian Samuel menjadi tahu adik-adik kalau Eliab ini bukan orang yang dipilih Tuhan adik-adik. Kemudian Bapak Isai ini memanggil kakak-kakaknya Daud yang lain. Ada Abinadab dan ada Syama. Tetapi jawabannya tetap sama adik-adik. Bukan mereka yang dipilih Tuhan. Kemudian Samuel ini bertanya kepada Bapak Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Atau adakah yang lain? Kemudian Bapak Isai ini berkata, ada anakku yang bungsu, sedang menggembalakan domba di padang. Kemudian Samuel ini meminta tolong kepada Bapak Isai untuk memanggilkan anak bungsunya yang bernama Daud itu untuk datang ke upacara persembahan korban untuk Tuhan. Kemudian setelah Daud datang adik-adik, Daud ini badannya kecil dan masih sangat muda. Selain itu kulitnya masih kemerah-merahan adik-adik. Tetapi pada saat Daud datang, Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah
Urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi adik-adik, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja baru atas bangsa Israel adalah Daud adik-adik. Kemudian Samuel segera mengurapi Daud. Dan sejak itu sampai seterusnya Roh Allah bekerja atas Daud. Jadi adik-adik, ketika Tuhan memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel, meskipun Daud ini masih sangat muda, bahkan kulitnya masih kemerah-merahan, dan Daud ini hanya terbiasa menggembalakan 2 atau 3 ekor domba saja adik-adik. Tetapi jika Tuhan yang memilih Daud, maka Tuhan yang akan melayakkan Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah adik-adik, sama seperti kita. Jika Tuhan yang memilih kita, maka Tuhan akan melayakkan kita juga adik-adik. Jadi adik-adik, jangan pernah kalian merasa minder atau merasa kalian kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan yang pilih kalian, Tuhan juga yang akan memampukan kalian dan melayakkan kalian untuk melakukan hal-hal yang besar supaya kalian dapat memuliakan nama Tuhan adik-adik. Amin? Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita baca ayat hafalannya. Ada di Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yuk kita berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pesan-pesan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau menjadi orang yang dipilih Tuhan. Tuhan, berikan kami kepercayaan diri, mampukan kami, dan layakkan kami, supaya kami bisa melakukan hal-hal yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terus sertai kami dan terus bimbing kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, yuk sebelum kita selesai ibadah online hari ini, yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah online. Tuhan, jadikan kami orang-orang pilihan-Mu. Tuhan, kami mau percaya meskipun kami masih kecil, tapi Engkau yang akan mampukan kami dan layakkan kami supaya kami bisa melakukan hal-hal yang besar untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan selesai. Engkau berikan kami berkat dan Engkau sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, berikan kami sukacita, damai sejahtera, dan api yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.